masyarakat itu juga kemudian aware ya, karena kan ini ramai banget sebenarnya setelah debat Cawapres kemarin untuk dibahas ya, bahwa memang kita masih dalam core tetap menjadi raja baterai dunia gitu ya, atau raja baterai nikel dunia yang akan masih dalam on track, dan semua dari sisi hilirisasi pun juga berjalan on track. Sedikit saja Mas Seto. Saya kira gini Mbak, nggak perlu khawatir soal LFP, kita akan bikin juga di Indonesia. Kita punya besinya, dari NPI itu kan besinya masih tinggi. Lithium refinery kita juga lagi bikin. Tinggal cari fosfat, dan teknologi LFP itu lebih gampang dibuatnya dibanding nickel base. Jadi nggak perlu khawatir, saya kira kita juga bisa mengarah ke sana, memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi saya kira teknologi LFP, NCM ini tetap akan beriringan lah. Jadi kita juga nggak perlu khawatir, oh nikel kita nanti nggak laku apa segala macam. Ya kalau kita bikin harga nikelnya 100.000, 50.000, 30.000, ya bisa-bisa nanti orang akan pasti beralih. Gitu. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Jadi saya kira tetap nggak perlu khawatir terkait dengan nikel ini. Arah hilirisasi kita pun juga udah semakin ke hilir ya. Jadi bukan hanya sekedar stainless steel. Tadi Pak Agus juga mengatakan kita juga udah ke baterai, dan ke baterainya bukan hanya sekedar HPAL Mbak. Yang akhir tahun lalu Antam umumkan dengan CATL kan, kita bikin prekursor, bikin katoda, bikin baterai sel, bikin baterai pack gitu. Dan dalam kebijakan mobil listrik kita, Mbak, tahun 2027 mereka tuh harus bikin baterai pack-nya di Indonesia. Semua pabrikan untuk memenuhi TKDN-nya harus bikin baterai pack. 2030 mereka harus bikin baterai selnya. Baterai selnya itu justru yang lebih technologically lebih advance. Gitu. Jadi kehilirnya ini udah pasti kok. Kita juga pemerintah juga sudah mapping. Tapi itu kan ada proses gitu. Jangan maunya ya, kalau orang Jawa tuh biasanya sakdet-saknyet gitu ya. Buru-buru ya. Iya, kita baru mulai ini loh. Kita baru mulai konsisten menerapkan hilirisasi ini 1 Januari 2020. Kita tutup. Jadi kan baru 3 tahun kita udah seperti ini gitu ya. Jadi ya tenang aja, kalau dari kami ngelihat dari pipeline investasinya dalam 2-3 tahun ke depan ini ekosistemnya akan makin berkembang. Bukan hanya soal nikel, copper foil, lithium refinery, anoda segala macam itu akan ada di Indonesia. Gitu. Oke, dari Anda Pak Agus singkat. Ya saya mau menginfokan kita sudah bikin LFP kok. Untuk packing ya. Yaitu PT ABC yang bikin baterai itu. Baterai ABC itu ya. Dia sudah bikin. Ya walaupun dalam skala masih 100 mega ya. Ya karena belum ada material aktifnya. Jadi dia sudah import saja tuh material aktif, dia bikin prekursor sendiri, dia packing sendiri. Nah, tujuan dia memang untuk sesuatu yang belum kendaraan, karena tadi LFP itu berat. Jadi dia untuk BTS dan sebagainya. Jadi LFP pun kita jadi, NMC pun jadi. Buktinya PT ABC sudah bikin LFP. Ya, jangan takut. Bahwa Indonesia sebenarnya sudah siap berada di porsi kompetisi itu, begitu ya, dimanapun letak yang mau dikompetisikan, LFP, nikel, NCM, NCA gitu ya, semuanya sudah siap tampaknya dari Indonesia ya. Terima kasih Pak Agus. Mas Seto, terima kasih sudah hadir di Money Zone. Closing Bell CNBC Indonesia.